Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menceritakan tentang kasus pembunuhan pada seorang bocah berusia 8 tahun yang dibunuh oleh saudaranya sendiri dengan cara dipisahkan kepala dari tubuhnya, dan mirisnya lagi kepala korban ditemukan di dalam selokan. Bagaimana kronologi pada kasus ini? Silahkan simak saja videonya. Kasus ini dimulai dengan seorang anak kecil yang bernama Tilva Azara Mogo Agao, berusia 8 tahun. Merupakan anak dari Bapak Zulkifli Mogo Agao, seorang kepala bidang Kabid Bina Marga di daerah Bolaang Timur, Sulawesi Utara. Yara bersama dengan orang tuanya tinggal di desa Tutuyan, 3 Kabupaten Bolaang Timur, Sulawesi Utara. Diketahui jika Yara ini dikenal sebagai sosok anak yang periang, aktif, dan berprestasi di sekolahnya. Dengan hobinya yang menggambar, dia pun selalu mendapatkan peringkat di kelasnya. Di dalam kesehariannya, selain bersekolah, pada saat sore, Yara selalu mengaji dan bermain dengan teman-teman sebayanya, layaknya anak berusia 8 tahun lainnya. Seiring berjalannya waktu, hingga suatu ketika, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, jam setengah 11 siang, Yara baru saja pulang sekolah bersama ibunya. Lalu dia pun mengganti pakaiannya dan berpamitan kepada ibunya untuk pergi bermain bersama teman-temannya. Tanpa adanya rasa curiga, sang ibu pun mengizinkan dan Yara segera pergi meninggalkan rumah. Saat memasuki jam 2 siang, sudah tiba waktunya Yara untuk pergi mengaji. Namun pada hari itu, Yara belum pulang ke rumah. Orang tuanya pun langsung mencari keberadaan dari sang anak ke rumah teman-temannya. Akan tetapi, mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Yara ini. Hingga matahari mulai terbenam, tepatnya pada jam 6 sore. Ternyata Yara belum juga pulang ke rumah, yang membuat orang tuanya menjadi sangat khawatir. Orang tua Yara pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan kehilangan anaknya ke polsek terdekat. Setelah pihak kepolisian menerima laporan tersebut, polisi langsung menuju kediaman dari orang tua Yara dan mulai melakukan pencarian terhadap Yara bersama warga sekitar. Mereka menelusuri tepi pantai muara sungai dan perkebunan di desa mereka. Bahkan Bupati Boltim yang merupakan sahabat dari ayahnya ikut serta dalam melakukan pencarian. Pada saat proses pencarian, ada salah satu teman Yara yang mengatakan jika terakhir kali melihat Yara berada di depan rumah tetangganya yang bernama Arnita Mamunto alias Aning, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Yara. Bupati Boltim langsung menuju ke rumah Aning untuk meminta keterangan lebih lanjut. Saat Bupati Boltim berbicara dengan Aning, disaksikan oleh puluhan warga sekitar. Di dalam perbincangan itu, Aning pun menceritakan jika pada siang tadi, Yara memang bermain bersama dengan anak laki-lakinya. Namun, Yara pun pergi dari rumah Aning menuju rumah dari salah satu temannya. Dan setelahnya Aning pun tidak mengetahui lagi di mana keberadaan dari Yara. Tidak adanya informasi yang didapat dari Aning. Bupati Boltim bersama dengan warga lainnya kembali melakukan pencarian dan mulai menyebar ke beberapa titik lokasi yang diduga keberadaan dari Yara. Di dalam proses pencarian, tepatnya pada jam 8 malam, di sebuah perkebunan kelapa milik warga yang berjarak kurang lebih 300 meter dari pemukiman warga, polisi bersama dengan warga sangat terkejut ketika menemukan tubuh anak kecil tergeletak dipenuhi cairan berwarna merah tanpa adanya kepala. Lalu setelah ditelusuri di sekitaran lokasi, akhirnya warga berhasil menemukan bagian kepala dari anak itu. Mirisnya kepala korban ditemukan di dalam selokan
Dan kepala itu tidak lain tidak bukan adalah milik Yara. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pihak keluarga yang mengetahui penemuan ini tidak kuasa menahan tangisnya, langsung menangis sejadi-jadinya. Namun pihak keluarga merasa janggal karena pada saat ditemukan, mereka tidak menemukan adanya perhiasan berupa kalung, gelang, dan cincin yang digunakan oleh Yara, sehingga dapat disimpulkan jika korban Yara ini dihabisi akibat perampokan. Tubuh Yara segera dibawa menuju Puskesmas Tutuyan dan berlanjut menuju Rumah Sakit Bayangkara, Manado, guna dilakukan proses autopsi. Melihat kondisi korban, salah satu tenaga medis pun ikut menangis, tidak kuasa membendung kesedihannya. Aning pun sempat menangis saat mengetahui jika korban Yara ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan seperti itu. Sementara pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan menelusuri toko emas di desa Tutuyan. Dan setelah ditelusuri, ternyata ada salah satu pemilik toko emas mengaku jika pada siang kemarin ada seorang wanita berbadan gemuk dan berambut pirang menggendong anak kecil yang menjual perhiasan emas di tokonya. Wanita tersebut diantar oleh sopir bentor ke toko emasnya. Setelah dilihat secara fisik, ternyata emas yang dijual oleh terduga pelaku benar milik korban Yara. Dari informasi tersebut, polisi langsung mencari supir bentor tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah didapatkan informasi dari sopir bentor tersebut, ternyata pelanggan yang diantar ke toko emas tersebut adalah Aning. Sehingga polisi pun dapat menduga jika pelaku yang melakukan aksi kejahatan ini merupakan Aning. Setelah mendapatkan bukti yang kuat, pada jam 10:30 malam, pihak kepolisian langsung mengamankan Aning di rumahnya. Kemudian dibawa menuju Polres Bolaang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah diinterogasi oleh polisi, pelaku Aning pun mengakui jika dialah pelaku pembunuhan tersebut. Aning tega menghilangkan nyawa Yara, bertujuan mengambil perhiasan emasnya. Hal itu terpaksa dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Aning mengatakan jika pada saat dirinya mengeksekusi Yara, dilakukan sendirian, sementara sang suami hanya bertugas memantau situasi sekitar. Pelaku mengakui telah merencanakan pembunuhan ini 3 hari sebelum pembunuhan itu terjadi. Pelaku mengaku sudah menyiapkan pisau yang sudah diasah selama 3 hari terus-menerus. Dari mata pisau yang tebal menjadi tipis dan sangat-sangat tajam. Saat itu pelaku melihat korban Yara baru saja pulang bersama dengan ibunya. Beberapa saat kemudian Yara pun keluar dari rumah. Dan pelaku langsung menghampirinya, mengajaknya untuk bermain bersama dengan anak laki-lakinya di dalam rumah. Beberapa saat kemudian korban diajak memetik sayur di kebun belakang rumah pelaku. Pelaku Aning menyuruh Yara untuk menunggu, sementara pelaku pergi ke rumah adiknya untuk menitipkan bayi laki-lakinya. Dan setelahnya, Aning pun kembali ke rumah. Dia pun mengambil sebuah pisau dari dapurnya, lalu menuntun Yara keluar menuju ke sebuah perkebunan. Sementara sang suami memantau situasi dari kejauhan, memastikan tidak ada orang yang melihat apa yang mereka lakukan. Di tengah-tengah perjalanan, Yara sempat kelelahan dan meminta digendong. Lalu pelaku pun menggendong korban. Dan setibanya di lokasi yang bisa terbilang sangat sepi, jauh dari pemukiman warga, Yara pun diturunkan lalu dengan cepat pelaku mendorong tubuh kecil Yara hingga terjatuh ke tanah dalam posisi terkelungkup. Pelaku yang memiliki badan besar langsung menduduki tubuh mungil Yara sambil memegangi tangannya dan menarik paksa kalung yang berada di leher Yara. Yara pun berteriak, "Bunda, bunda, bunda." Namun dikarenakan kalung tersebut sulit untuk dilepaskan,
Pelaku pun mengeluarkan pisau yang telah disiapkan, lalu mengeksekusi Yara dengan sangat sadis. Kalian tahu sendirilah, Yahra diapakan sampai terpisah kepala dari badannya. Setelah Yara kehilangan nyawa, pelaku langsung mengambil kalung, gelang, dan 2 cincin milik Yara, lalu melemparkan kepalanya hingga masuk ke dalam selokan. Setelah melakukan pembunuhan itu, pelaku kembali lagi ke rumahnya lewat jalan belakang agar tidak terlihat oleh warga lainnya. Dan setibanya di rumah, pelaku langsung membersihkan diri dan menjalankan ibadah sholat. Guys, kelihatannya orang ini sudah miring otaknya. Setelah menghabisi orang terus melakukan sholat, dia pikir sholat itu untuk apa? Sungguh di luar nalar ini orang, lebih parah dari iblis sekalipun. Setelah itu dia menjemput anaknya, lalu pergi ke toko emas. Dari hasil penjualan perhiasan emas milik korban, pelaku mendapatkan uang senilai 3.670.000. Dari hasil penjualan emas itu, pelaku membelikan cincin emas, membeli ponsel, popok, susu formula, serta makanan kecil, dan menghabiskan uang senilai 2.450.000. Di hadapan polisi, pelaku menyesali perbuatannya itu, lantaran merasa khilaf dan tergiur melihat perhiasan milik korban Yara yang terbilang cukup mahal. Pelaku juga mengatakan jika dirinya melakukan pembunuhan itu dikarenakan ada rasa terobsesi dari film psikopat. Dari pengakuan pelaku tersebut, polisi pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan pada jiwa pelaku. Tangisan keluarga dan pelayat tidak terbendung mengantarkan Yara ke tempat peristirahatan terakhirnya. Hingga kini suami dari pelaku pun masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian mengenai keterlibatannya atas pembunuhan ini. Sementara pelaku Aning dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP dan pasal perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal, yaitu pidana mati. Ya Tuhan, berikanlah Yara rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berikan kebahagiaan yang lebih baik dari kebahagiaannya di dunia, serta berikan keluarga yang lebih baik dari keluarganya di dunia. Hilangkanlah rasa sakitnya, dan surga adalah tempatnya. Semoga pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya, setimpal dengan apa yang dilakukannya. Dihukum di dunia dan juga dihukum di akhirat. Oke, sekian videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton.